Perkenalkan, nama saya Susiani Bulele, salah satu mahasiswa PPG Damjat 2022 dari LPPK Musi Medan. Saya akan melaksanakan kegiatan PPL 2 untuk memenuhi kegiatan di LMS. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Jadi sebagai umat beragama, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh R. Sindiani. Terima kasih. Delon, Desmita, Efraim, Velvira. Jadi semua hadir ya. Lagu wajib nasional yang berjudul Bangun Pemuda Pemudi. Bangun pemuda pemuda Indonesia. Ada yang masih ingat apa itu nilai dalam Nasi Bu? Nasi Bu. Yang tahu? Saya Bu. Lilis. Nilai adalah sesuatu yang Tepuk tangan untuk Lilis. Saya Bu. Joy. Nilai budaya. Sosial. Nilai sosial, yaitu kita akan belajar mengenai unsur-unsur pembangunan cerita pendek. Jadi kompetensi dasarnya ada 2, yaitu 3.9 dan 4.9. Ada indikator pencapaian kompetensi ada 4. Tujuan kita belajar ya, yaitu mengenai unsur-unsur pembangun cerpen itu. Ya. Melalui pendekatan saintifik dan model problem based learning. Yang kedua Mona. Melalui ketiga Desmita. Melalui pendekatan saintifik dan Yang keempat Sindiani. melalui pendekatan saintifik dan Nah, jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4 ya, yaitu menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang kedua, menelaah teks cerita pendek. Ketiga, menyusun kerangka cerita pendek. Dan yang keempat adalah menulis. Nah, jadi perhatikan, di sini ada gambar para penulis, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun dari cerita pendek. Jadi, siapa namanya? Andrea Gat. Ya benar, itu Andrea di Joy. Laskar Pelangi. Yang kedua ini siapa? Linia. Asma Nadia. Nah, Saya Bu. Mona. Surabaya. Dewi Lestari. Cerpen. Jadi ada 2 kegiatan yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi itu kegiatannya yaitu menganalisis unsur-unsur cerpen, dan yang kedua mengkonstruksi cerpen. Unsur cerpen itu ada 4 yang kita pelajari. Yang pertama yaitu definisi cerpen, lalu unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga apa? Struktur cerpen. Keempat, kira-kira ada yang tahu apa itu cerpen? Saya Bu. Lilis. Cerpen adalah karya yang ditulis dalam bentuk yang pendek, dapat berbentuk prosa dalam atau suatu cerita pendek. Joy. Cerpen adalah cerita pendek yang membahas tentang Ibu akan yaitu menyajikan sebuah video. Dengarkan baik-baik, yaitu teks cerpen berikut ini. Cerpen, arti kejujuran. Waktu itu, saat aku masih duduk di bangku SMP, aku mengerti tentang apa itu kejujuran. Saat ujian, teman sekelasku banyak yang menyontek dengan berbagai cara. Ada yang membawa catatan kecil, hingga menyembunyikan buku di bawah meja. Hingga akhirnya pengumuman kenaikan kelas pun tiba. Aku
Aku dan teman-temanku begitu tegang saat menunggu nilai lapor yang akan diberikan. Lalu hal tersebut aku terapkan untuk menghadapi ujian di kelas berikutnya. Ketika ujian nanti, diriku niatkan untuk berusaha jujur dalam mengerjakan soal yang diberikan, sesulit apapun. Kali ini, materi yang telah kupelajari dan yang diajarkan guruku di kelas semuanya keluar. Tanganku menuliskan jawaban di MJK dengan tenang, tanpa suatu keraguan. Hingga akhirnya pelaksanaan ujian pun selesai. Kini hanya tinggal menunggu hasilnya. Hari pembagian rapor pun tiba. Aku kembali tegang dengan hasil yang akan aku dapat nanti. Kemudian ibu wali kelas membacakan satu persatu para siswa yang meraih peringkat 5 besar paralel hingga tempat pembacaan siswa yang meraih peringkat pertama. Siswa yang meraih peringkat pertama adalah, ucap ibu wali kelas. Semua siswa begitu tegang menunggu kelanjutan ucapan dari ibu wali kelas tersebut. Nah, jadi demikian video yang berjudul Arti Kejujuran tadi. Kira-kira apa tadi yang diceritakan dalam video ini? Lilis. Dan tadi yang saya lihat dan yang saya dengar, nilai yang didapatnya khususnya di pelajaran yang tadi di waktu dia menyontek itu mendapatkan nilai yang sangat buruk. Sedangkan pelajaran yang tidak ia contek tadi mendapatkan nilai yang bagus. Jadi dia membuat tekad untuk kedepannya bahwasanya percaya dengan kemampuan jujur melaksanakan tanggung jawab akan menghasilkan buah yang baik. Siapa tokohnya? Jufika. Siapa lagi? Siswa. Lalu bagaimana watak daripada Jufika itu? Dia. Tokoh utama tadi kan Jufika. Wataknya itu dia mudah terpengaruh. Yang kedua, dia bisa langsung menyadari kesalahan, kemudian berani mengambil sebuah tekad, dan dia juga bisa menganalisis mana yang baik mana. Kira-kira apa pesannya? Jujur itu penting. Percaya dengan kemampuan itu penting. Dia. Instruksi dan ekspresi. Loyal. Asam. Gian. Tema. Desnita. Alur. Toko Joy. Sudut pandang. Sudut pandang. Lilia. Tema adalah pokok atau gagasan utama dalam sebuah cerpen yang Pelaku atau pemegang peran dalam cerpen tokoh, Yaitu resolusi. Jadi di bagian ini disebut pula sebagai klimaks. Inilah bagian cerita yang paling besar ya. Jadi dalam cerpen itu ya ada kaidah kebahasaannya. Tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Yang kedua adalah mengonstruksi cerpen. Maka kita sekarang membuat suatu permainan ya, yaitu ice breaking atau sering disebut dengan relaksasi. Ya, kita coba yang pagi. Untuk siang tepungnya 2 kali siang. Untuk sore tepungnya 3 kali. Untuk malam tepungnya setengah. Jadi ketika nanti ada yang salah, maka sebagai hukumannya ibu akan menanyakan ya, materi yang sudah ibu paparkan tadi melalui slide. Pagi, sore, malam. Malam. Tuliskan salah satu. Nah, jadi orientasi.
Kemudian yang ketiga yaitu latar. Ada 3 latar yang digunakan dalam cerpen ini, yaitu yang Coba dulu dijelaskan apa saja bukti. kutipannya yaitu bertempat tidak jika aku melompat ke sisi luar. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Kami akan menunjukkan hasil dari sekitar. Yang menjadi unsur instruksinya yaitu pertama tema. Beberapa alur yang lain. Karena jalan cerita jika dijelaskan secara runut, Kemudian penampilan dari kelompok 2 akan terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang pertama mengenai apa saja unsur-unsur instruksi. kita berikan kelompok 4. Tema jawabannya kayak 2 pokok, aku, penokohan, pemimpin, Silakan. nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cerpen tersebut. Terima kasih. Materi pembelajaran hari ini telah selesai ya. Kita menyimpulkan daripada materi pembelajaran hari ini. Jadi kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Gian. Simpulan materi kita pada pembelajaran hari ini yang pertama definisi cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek berisi gagasan, pengalaman yang Sekarang kita masuk pada refleksinya ya. Hari ini saya sangat tertarik yaitu mengenai cerpen, dan ada beberapa hal yang bisa saya dapatkan dalam sebuah cerpen ini. Yang pertama, unsur pembelajaran hari ini bisa saya ikuti dengan baik, bahkan saya sangat termotivasi dan senang untuk membuat cerpen. Jadi terima kasih kepada kedua anak didik kami yang sudah menyampaikan yaitu kesimpulan dan refleksi keputusan. Ya, kesimpulan pembelajaran hari ini ya yaitu mengenai unsur pembangun cerpen, di mana unsur pembangun cerpen itu ada 2 unsur intriksi dan ekstrinsi. Untuk tugasnya Ibu akan membagikan yaitu tugas mandiri ya. Ini mengenai menyusun yaitu kerangka cerpen dan penulis cerpen ya. Tentunya akan juga yang sudah melalui Google kita akan belajar mengenai buku fiksi dan non fiksi. Ya, kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh loyalty. Kepada loyalty kami persilakan. Mari kita bersatu dalam bersesuaikan dan masing-masing dari Demikian pembelajaran hari ini. Selamat siang. Siap.